Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan aku Reni Maitasari, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan NPM A1G022118. Jadi di kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Ikutin terus ya. Jadi kali ini aku mau membahas mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan yang terdiri dari konsep dasar kepala sekolah, syarat-syarat menjadi kepala sekolah, ciri-ciri kepala sekolah efektif, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan peran kepala sekolah. Konsep dasar kepala sekolah secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Menurut Syafarudin, tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua dan pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, jadi dapat disimpulkan nih bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga, pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Oke, selanjutnya ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah, yakni memiliki kualifikasi akademik S1 atau diploma 4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Selanjutnya, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Kemudian memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing kecuali di taman kanak-kanak. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil PNS dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Kedua, kualifikasi khusus kepala sekolah madrasah, yakni kepala taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal TK atau RA, berstatus sebagai guru TK, memiliki sertifikat sebagai guru, memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Oke, selanjutnya kepala sekolah dasar SD atau MI. Yang pertama, berstatus sebagai guru SD atau MI. Kedua, memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI dan memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian kepala sekolah menengah pertama SMP atau MTS, yakni yang pertama persyaratannya yaitu berstatus sebagai guru SMP atau MTS, berstatus sebagai guru SMP dan memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kepala sekolah atas, yakni berstatus sebagai guru SMA, berstatus sebagai guru SMA dan memiliki sertifikat kepala SMA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian ada lagi nih kepala sekolah kejuruan. Syarat-syaratnya yakni berstatus sebagai guru SMAK atau MAK, kemudian berstatus sebagai guru SMA dan memiliki sertifikat kepala SMA atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnuri loh, yaitu yang pertama memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara efektif. Dan yang keenam, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional.
Oke, selanjutnya ini ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan menjadi dua bidang. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Yang ketiga ada pengelolaan kemuridan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas atau kelompok perpindahan, dan keluar masuknya murid. Yang keempat ada pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Yang kelima ada pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otorisasi sekolah, urusan uang sekolah dan uang alat-alat murid. Dan yang terakhir nih ada pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Nah, yang kedua ini ada tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan, pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Tugas tersebut sebagai berikut. Yang pertama nih, ada membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, ada membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang ketiga nih, ada menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat. Memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Oke, selanjutnya ada fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber daya yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, mampu berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam adalah seorang politis. Dan yang ketujuh adalah seorang diplomat. Serta yang kedelapan dan yang terakhir nih, mampu mengambil keputusan yang sulit. Next ada peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah, yakni kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif di mana staf berbagi pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran. Kemudian selanjutnya ada kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal ini seperti pengawas dan pengelola pendidikan pusat, dewan sekolah, teman sejawat, orang tua, masyarakat sekitar, guru, dan siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. 2. Peran manajerial kepala sekolah. Nah, peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan manajerial yaitu yang pertama teknis-teknikal, mencakup teknik proses manajemen, yakni perencanaan, pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. Kemudian manusia atau human, keterampilan hubungan antara manusia, memotivasi, dan membangun moral dan konseptual, yakni menekankan pada pengetahuan dan teknis terkait jasa atau produk tentang organisasi. Nah, kemudian nih, secara umum, kepala sekolah ini harus memimpin dari pusat, lead from the center, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Hal tersebut mengandung arti bahwa pemimpin dalam segala hal hendaknya ada di tengah komponen organisasi.
Kemudian ada kepemimpinan. Untuk kepala sekolah yaitu yang pertama kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, dan kepemimpinan partisipatif. Semua faktor tersebut menekankan keterampilan manajerial dan administrasi. Keberhasilan kepala sekolah adalah dapat memodifikasi atau menyesuaikan 4 faktor kepemimpinan sesuai kebutuhan sekolah. Yang ketiga, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu menjamin kualitas pengajaran, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, mengordinasi kurikulum, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, dan monitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif.